Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogar. Nah, kali ini karena saya udah lama tidak membuat tutorial perihal Upwork, maka untuk kali ini saya akan membuat tutorial seputar Upwork, yaitu tentang peraturan terbaru di Upwork. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan belum subscribe, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mas Blogar. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan Mas Blogar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Upwork, yaitu tepatnya itu pada Connect ini, teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman baru buat akun dan di-approve, itu Connect teman-teman di sini tertulis 60 ya. Kebetulan di sini Connect saya sudah terpakai semua, jadi sisanya 0. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tips kepada teman-teman, karena di peraturan terbaru di Upwork, biasanya kalau kita menghabiskan poin Connect ini, tiap bulan itu di bulan ke depan itu biasanya ini lagi, kembali lagi ke 60. Ternyata di peraturan terbaru Upwork itu tidak balik, teman-teman. Jadi teman-teman harus beli Connect-nya. Nah, jadi dengan adanya peraturan terbaru Upwork itu, jadi teman-teman itu harus pilih-pilih proyek yang sesuai, teman-teman. Nah, baik. Sekarang saya akan coba bahas. Jadi begini, teman-teman. Karena tiap bulan atau ketika teman-teman baru bergabung di Upwork, sebentar saya buka dulu notepad-nya. Nah, ini notepad-nya. Nah, kalau dulu sebelum ada peraturan baru, setiap bulan itu teman-teman akan dapat bonus Connect sebanyak ini, teman-teman. Baik dihabiskan atau tidak dihabiskan, itu bulan depan selalu 60 Connect. Nah, sekarang sudah ada peraturan baru, ketika 60 Connect itu dihabiskan, nah seperti saya ini jadi 0, itu 60 untuk bulan depan itu tidak balik lagi 60 Connect-nya, teman-teman. Jadi harus beli. Oleh karena itulah teman-teman harus memilih proyek mana saja yang bisa di bid. Tips saya biar teman-teman tidak mendapat suspend, usahakan dalam satu hari itu bid hanya 1 atau 2 proyek saja, teman-teman. Bahkan saya itu terkadang malah, kalau dulu belum ada peraturan terbaru ini, saya satu hari paling tidak ngebid proyek itu 1 aja, teman-teman, atau 2 aja. Jadi begini cara melihat jumlah Connect yang dipakai setiap proyek itu beda-beda. Jadi seperti dilihat, ini adalah layar saya yang sudah login ke Upwork saya. Klik kanan itu open aja, jadi kita bisa lihat berapa banyak Connect yang dibutuhkan untuk ngebid proyek ini. Tunggu. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman cek di sini, dia butuh untuk ngebid proyek ini butuh 2. Maksudnya ini 2 Connect ya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bid proyek ini, berarti 60 Connect pada waktu teman-teman membuat akunnya di approve itu, berarti 2 Connect yang terpakai. Berarti sisanya ada 58 Connect lagi, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus usahakan cari proyek yang ini, teman-teman. Jadi yang ngebid masih sedikit. Nah, kayak gini, proposalnya masih sedikit, kemudian proyeknya masih baru. Kalau bisa 10 atau 15 menit ya, teman-teman, karena kemungkinan besar kliennya itu masih online gitu. Itu yang pertama. Nah, jadi manfaatkan betul Connect-nya, jadi jangan dihambur-hamburkan, teman-teman. Ini juga sama Connect-nya. Nah, ini bisa dicek Connect-nya, ternyata untuk ngebid proyek ini cukup besar. Itu dia butuh 6, teman-teman. Nah, saran saya kalau teman-teman masih baru, itu lebih baik proyek yang seperti ini dihindarkan, teman-teman. Karena apa? Ya, teman-teman kalau misalnya di hire sih alhamdulillah, tapi kalau tidak ya sudah membuang Connect sebanyak 6, teman-teman. Mending cari proposal atau
proyek yang hanya menggunakan 2 connect, karena teman-teman harus mengedit lebih banyak proyek sehingga kesempatan teman-teman untuk pecah telur itu bisa cepat. Itu tadi masalahnya, dan saya akan memberikan solusinya. Solusinya yaitu teman-teman harus membuat multiple akun, teman-teman. Karena apa? Ya, Upwork sekarang sudah komersial sekali, jadi teman-teman harus bisa coba trial and error berkali-kali sehingga teman-teman bisa cepat pecah telur. Nah, seperti itulah tips dari saya, semoga berguna. Jadi kalau teman-teman masih bingung, nanti silakan berkomentar di kolom bawah. Jika suka video seperti ini, silakan like, kemudian share. Tahun ini kita harus tembus 1000 subscriber, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat, cek di playlist saya, playlist di kerja freelancer, itu isinya seputar Upwork, kerja saya, kerja online, yaitu kerja Upwork. Jadi itu saja teman-teman tips saya malam ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.